Shalom. Selamat pagi Pak Agus, selamat pagi. Pagi. Oma Siska. Oma Siska. Mana Oma Siska? Apa tuh Oma Siska? Oh iya, shalom, selamat pagi Oma Siska, shalom. Ibu. Ya. Shalom Ibu Pur. Ibu Pur. Tante Bara, shalom. Halo, Maria. Mari Maria. Pak Agus. Shalom Ya, Pak salam, Men. Salam. Macam. Pak Agus. Salam Andika. Biasa. Andika. Shalom Mami Nia, shalom. Salam. Jason. Salam Pak Dani. Shalom. Pagi Jason. Salam Pak Dani. Ibu Berta, Salam Bu Nurti. shalom. Salam Bu Dina. Astuti. Ibu Dina. Salam. Shalom Shalom. hari Minggu, selamat beribadah. Salam Tina. Shalom Kakak Daniel. Salam Kakak Daniel. Mana? Jason lagi. Yakobo. Jason. Jason kamaon anu kau tewe Kak Jason. Ibu TW. Agustina, shalom, shalom. Bajunya Nia mana? Hai, Selamat pagi Daniel. Bu Pur. Salam. Salam, Daniel. Salam. Ya, shalom teman-teman. Besar sudah berjumpa. Shalom Mas Salam semuanya. Shalom Ibu Pur, shalom. Shalom. Ya, selamat ya. Itu. Salam. Salam. Baru, shalom. Salam, salam, Pak Bara. Pak Darman. Ibu Ramayati, shalom. semuanya. Shalom Ibu Yakobus. Oh, Besti. Ya. Sehat. Salam Jamarta. Mama Besti sehat. Oh, puji Tuhan. Iya. Shalom. Ngantuk Ibu. terus kan Mama Besti. Selamat pagi Tante Tuti. Shalom Tante Tuti, shalom. Noel. Selamat pagi Noel, Meme, shalom. Ibu Rama. Halo, Meme. Dina, shalom Dina. Kok menghayal Dinanya? Halo. Salam Mami Nia, semuanya. Salam Bu Tuti. Ayo kan. Salam Bapak Gembala. Salam. Ibu Ber. Mama Dede. Marta. Mama Yurdan. Marta, shalom. Dina. Kayaknya Jordan, waktu Jordan. Mayordan. Dina. Semua. Halo Marta. Salam. Halo Makci. Daniel. udah deh. Nadi. Nah. Buat Mawati, shalom. Yani. Salam, salam, salam. Halo, selamat pagi. Semuanya tidak ada yang tergantung. Semuanya. Salam semuanya. Terlewatkan. Haleluya. Salam. Oke, Bel. Sudah Waktunya lewat ini. jamnya. Meja. Sudah lewat jamnya. Ya. Kita mulai aja, Cel. Anunya nih. Mana? Meja mana? Itu sebenarnya Ininya tuh. Putihnya 42 beribadah tuh. Supaya keluar anunya suara tutup anu. Mulai. Meja mana? Enggak. Shalom. Halo. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Ya. Karena kasih Tuhan pagi ini kita kumpul lagi melalui Zoom. Tetap tidak mengurangi sukacita ya. Ya. Malah mengobati rindunya kita semuanya ya. Puji Tuhan. Sukacita bisa melihat Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sehat. Semuanya karena penyertaan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita semuanya menyiapkan waktu, menyiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah pagi hari ini dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah bersama, menikmati Engkau, merayakan betapa kami bersuka cita karena kami mengalami Engkau dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini kami menikmati kemurahan Tuhan.
Yes. Pagi hari ini kami mau merayakan bagaimana Tuhan menyertai hidup kami. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan berikan. Kami Yes. bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk lebih lagi mengenal Engkau, lebih Amin. lagi memandang Engkau, lebih Amin. lagi menikmati pribadimu yang luar biasa. Yes. Dan pakai hidup kami untuk terus menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Dan biarlah segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Dan Terima kami siap untuk menyembah Engkau lebih lagi. Karena kami menikmati betapa besar kasih dan setia Tuhan. Biarlah bukan hanya mulut kami, hati kami, roh kami, jiwa kami. Kami berbahagia dan kami bernyanyi. Kami berbahagia dan kami menaikkan ucapan syukur. Bahwa Tuhan luar biasa tinggal di dalam kami. Terima kasih banyak Bapa, kami siap untuk menyembah Engkau. Dan setiap kuasa kegelapan, roh jahat yang berusaha mengganggu setiap kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menuduki kami dengan perlindungan Tuhan. Bahkan seluruh atmosfer di sekitar kami, bahkan internet yang ada, segala sesuatunya Tuhan tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati ibadah kami pagi hari ini dengan sukacita. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naik pujian kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Katakan kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Katakan aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Engkau janjikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Engkau janjikan. Aku percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin.
terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Dengan segenap hati katakan, tak akan aku, tak akan kaulah imanku, kaulah Tuhanku, kaulah Tuhanku, tak akan kebaikanmu di hidupku. Katakan, percaya janjimu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu, tanyakan segalanya bagiku, aku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam hidup kami Tuhan. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya dengan segenap hati, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya, ku percaya. Kami percaya, kami percaya, janjimu tiada amin. Engkau setia, Engkau setia Bapa, Kau tepati janji-janjimu dalam hidup kami. Sebab itu kami percaya, kami percaya, firman-Mu ya dan amin. Jiwa kami menikmatinya, hati kami menikmatinya, menikmati janji-Mu ya dan amin. Menikmati kasih dan setia-Mu Bapa. Haleluya, amin, haleluya. Kami bersyukur, Tuhan Yesus baik. Mulut kami memuji-Mu, hati kami mengagumi Bapa. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Kau sertai kami, Kau mendampingi kami, Kau mendidik kami, Kau mengajar kami, mendewasakan setiap kami. Kata-Mu belajar dari-Mu. Terima kasih Abba, Abba. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, hati kami bersyukur.
Kami punya Allah yang besar. Saat kau berjanji, kau setia, kau menepati janji-janjimu Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam hidup kami. Terukir dalam kehidupanku. Percaya dengan kekuatan yang ada di dalam kita. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Ku percaya, sekali lagi ku percaya janjimu Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu Tuhan. Amin. Itu terukir dalam hidup kami. Kami berserah biar kekuatan di dalam kami Tuhan. Di dalam kekuatanmu. Ku percaya, berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Amin. Kami percaya janjimu Tuhan dalam hidup kami. Janjimu iya dan amin. Sekarang lebih lagi kami mau menyembah Engkau dalam nama Yesus. Semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Lebih lagi kita menyembah Tuhan. Dalam hidup kita Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati semuanya, amin. Bagi yang mengasihi Dia, katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, Allah sanggup melakukan dengan segenap hati. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Tidak Allah berubah. sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang dan katakan, dulu, sekarang dan sekali lagi katakan, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian syukur kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah 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 haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan Engkau sebab Engkau baik. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah ucapan syukur kami menyenangkan hati-Mu. Yes, Biarlah hidup kami boleh menjadi ucapan syukur di hadapan Engkau. benar Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu. Bahkan Engkau mengurapi kami semuanya yang mendengarkan. Sehingga firman itu hidup, bergerak, dan tumbuh, berbuah. Dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Semua karena salib-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan, karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Ku hidup Karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu. Karena salib-Mu. Amin, kami hidup Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kiara Mashangkara Patakara Makara Kiara Mashakara Patakara Mashikiara Papa Kura Pashakara Pashikara Patakara Mayara Mashangara Patakara Shikara Patakara Mashangara Kiara Mashangara Kiara Mashangara Kiara Papa. Yes, 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 yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Ramashangara Patakara.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Bahkan sampai saat ini kami bisa bernapas, kami bisa berkumpul, kami bisa beribadah. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Jika sebentar kami akan dengar kebenaran firman, urapi kami, urapi jemaat, urapi kami semua. Firman inilah yang menguatkan kami. Firman inilah yang menyembuhkan kami. Firman inilah yang memberikan semangat buat kami. Ketika kami mengalami suatu kedukaan, ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami dalam lembah kelam, kami tidak pernah takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Bapak terima kasih. Kami percaya kebaikan Tuhan itu nyata. Mujizat itu nyata. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan karena lewat kebaikannya Tuhan kita bisa bertemu kembali. Karena saya sudah kangen sekali dengan GB Esther. Puji Tuhan bisa dipertemukan rasa rindu ini gitulah. Karena lama enggak khotbah di Esther sehingga rasa humoris saya tuh seperti mau hilang gitu loh. Sehingga imun saya rendah dan saya baru selesai habis isoman gitu loh. Seharusnya saya tuh diundang dari dulu ya, supaya apa? Supaya imun saya naik, saudara tersenyum, saudara tertawa, saya bahagia. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya bisa kita lewati dan saya juga salah satu alumni dari Isoman. Jadi saya berharap saya berharap saudara semua kena gitu loh. Yang sudah jadi alumni tetap jaga protokol kesehatan, yang tidak pernah Isoman tetap jaga diri ya. Jaga diri. Kalau nanti vaksin Nusantara sudah ada, ikut vaksin Nusantara. Itu saran saya gitu. Baik, hari ini saya ingin sampaikan tema yang saya sampaikan. Saya memang ada beberapa tema ya. Saya tidak tahu mungkin beberapa tema ini mungkin bulan tentang menang dalam atas penderitaan. Jadi menang atas penderitaan. Jadi firman Tuhan ini diambil dari Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14. Ayat 3 sampai dengan 14 ya. Acungkan jempol kalau saudara sudah dapat. Oke. Saya bacakan ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi.
tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin banyak bertambah kedurhakaan, orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau kita lihat dalam situasi saat ini ya, keadaan dari sisi kesehatan, banyak orang yang paranoid, takut gitu loh. Benar, ini kita jujur. Ada yang menganjurkan harus pakai vaksin, ada yang menganjurkan tidak boleh pakai vaksin karena itu ada barcode-nya, ada chipnya. Kan ada orang bilang. Ada bilang kita setiap hari jemur matahari dari jam 8 sampai jam 10. Tapi ada lagi yang bilang, jangan dari jam 10 sampai jam 12. Saya pernah, karena terlambat bangun, saya berjemur jangan 12. Meriap dingin awak, saya kalinya saya nggak tahu yang mana yang benar. Saya nggak tahu yang benar berjemur itu yang mana menurut kesehatan tuh saya nggak tahu. Jam pagi-pagi saya 7:30 sudah dibangun istri, jemur jarnya. Jemur, tapi saya lihat di pemberitaan ada jam 12 paling bagus jamnya. Jam 12 aku ketunggul aku. Nah, tetap juga akhirnya macam-macam kita dari sisi kesehatan. Ada yang bilang setiap hari harus minum vitamin C, vitamin D. Ada yang bilang kita harus mencari daun sungkai. Saya sampai mencari daun sungkai di daerah Palam sana loh. Banyak saya tahu tuh, daerah Banjarbaru. Naik sepeda jauh saya melihat mana daun sungkai. Tahu saya daun sungkai. Kalau orang Banjarbaru daerah Pelehari itu bilang daun lurus. Saya ambil juga hampir separuh garasi mobil saya ambil. Sekalinya karena juga aku isoman juga. Jadi ini karena kenyataannya gejala krisis kesehatan gitu loh. Nah, lalu kalau kita boleh lihat juga ekonomi, ada yang bilang ekonomi ini lagi jeblok. Ada yang bilang ekonomi itu harus begini. Ada yang bilang ekonomi lagi rusak. Ada bilang ekonomi meningkat. Kita harus usaha dagang. UMKM harus ditingkatkan. Tapi ada yang bilang jangan, kita main saham saja biar duit bekerja dengan duit biarnya. Jangan saham. Kita main cryptocurrency saja, nukar Bitcoin atau sejenisnya katanya. Macam-macam masalah keadaan ekonomi ini. Tapi itulah realitanya. Ada juga menyangkut masalah warta dunia, ini bukan warta gereja, warta dunia. Warta dunia ini hoak gitu lah. Nah, maaf lidahku ini kebanjar-banjaran. Banyak berita hoak. Saya pernah minta maaf dengan Pendeta Gilbert Lomendong. Dulu pernah Pendeta Gilbert meninggal dunia. Aku mendengar berita, langsung aku upload ke seluruh jemaat. Dukung doa keluarganya dihiburkan. Sekalinya muncul Dr. Gilbert dengan yang lalamaknya awak. Sekalinya aku lihat masih hidup masukannya kok. Malunya saya gitu loh. Ternyata itu hoax gitu berita. Itulah warta dunia. Nah, kemudian juga menyangkut masalah iman. Ini proses yang biasanya saya kalau khotbah tuh pasti enggak bergerak. Saya menghilangi kegugupan saya tuh
menghilang trafik, menghilang kegugupan. Kalau saya khotbah tuh, saya lagi sini, saya begitu. Nah, sekarang sisi iman, ibadah terbatas kita. Apa-apa, segala harus nih. Tapi puji Tuhan lewat media, kayak Zoom ini ya apa akhirnya kita bisa, walaupun gerak kita kadang-kadang mungkin terbatas gitu loh ya, tapi saya bersyukur ini adalah salah satu cara ya yang Tuhan berikan hikmat supaya iman kita tetap kuat, karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan maka Tuhan hadir. Nah, makanya kalau yang masih yang artinya berpacaran gitu jarak jauh, nah itu harus banyak berdua lewat Zoom atau lewat WA atau lewat apa gitu loh, supaya Tuhan hadir. Nah, lewat itu ya kan? Itu. Jadi itulah keadaan yang saat ini. Nah, oleh sebab itu ketika keadaan yang mengalami ini, setuju atau tidak setuju itu kita sering mengalami penderitaan. Gara-gara keadaan begini kita mengalami penderitaan. Dengar kabar begitu, dengar kabar begini, mengalami suatu penderitaan. Ada yang apa? Stres. Ada yang apa yangnya halu kan, bahasa anak muda ini saya halu. Aku tuh kenal padahal halu nih, halu apa kan hatiku, aku ingat halu tuh pakai menumbuk pucuk kumbili itu, nah itu halu itu, nah sekalinya lain. Ada lagi bahasa anak muda ini macam-macam gitu loh. Ada yang kita lihat juga kalau kita lihat ya krisis keuangan di gereja juga itu penderitaan. Bagaimana gereja harus tetap hidup, ya kan? Sementara ibadah secara offline tidak bisa dilakukan. Bukan kita apa ya? Karena keadaan ya PPKM dan sebagainya. Kan biasanya kita menyerahkan kolekte dengan konvensional, sekarang bisa lewat ATM atau SMS banking. Nah, kalau gereja tidak siap juga mengalami penderitaan, ya kan? Operasional harus tetap berjalan. Banyak hal, ya. Hampir seluruh lini saat ini setiap orang pernah mengalami penderitaan. Kira-kira angkat tangan yang kira-kira dalam 2 tahun ini yang tidak pernah mengalami penderitaan. Saya mau lihat, ada enggak yang tidak pernah? Padahal saya ketemu malaikat yang mendampingi saya tidak pernah mengalami. Ada enggak? Nggak ada yang angkat tangan ya. Sama, saya juga itu bersyukur lewat penderitaan yang kita alami itu bukan berarti kiamat. Ketika saya kena COVID kemarin, bukan berarti dunia itu kiamat, bukan berarti saya ditinggalkan Tuhan. Justru di balik itu ada sesuatu yang Tuhan berikan. Jadi ini saya ingin sampaikan ya, kalau saudara ini mengalami salah satu nih seperti saya saksi pernah mengalami COVID-19, hilang rasa, hilang penciuman, kata istri saya, Pak, supaya hidungannya tajam, beri Pak minyak kayu putih, terus ada yang pesker tuh ini di hidung sampai handak hangit hidungku tuh kada tercium, jago ikan memaksa nila hangit hidung tapi tidak bisa mencium juga kok. Nah ya itulah yang pernah saya alami. Tapi setelah itu saya saya ternyata bisa menguatkan orang lain. Kalau kena COVID ya, ada saudara kita atau siapapun, yang pertama tuh harus tetap tenang. Tenang itu supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Tenang. Kalau kita gelisah, ini gelisah, ini itu gini, kayak mana nih? Cari daun sungkai, jauhkan daun ini, cari ini. Kita tidak konsen. Tetap tenang supaya kita bisa berdoa. Jangan takut. Kita serah dengan Tuhan. Satu helai rambut pun tidak akan pernah jatuh ya kalau tidak seizin Tuhan. Nah, kalaupun artinya habis waktunya, kita kembali kepada Bapa di surga, di sana nyaman. Kalau kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan, kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kita, tidak apa-apa. Jadi itu tetap tenang. Yang kedua, ambil tindakan. Apa tindakan kita? Mengisolasi mandiri kita, ya kan? Pakai masker di rumah,
Jadi kita jaga keluarga kita, jaga orang lain, ya kan. Kemudian kita harus disiplin, minum susu beruang harus disiplin, minum vitamin C harus disiplin. Jangan, nah awakku kedepit, hanya minum, jangan. Sekarang kita perlu disiplinan, ambil tindakan, ya kedisiplinan itu. Nah, yang ketiga untuk kalau terkena adalah jaga kesatuan hati. Jangan kita di keluarga itu, ya itu Pang, gara-gara ikan tulang kada bermasker, ya itu Pang kamu semantu ke pasar kalau. Nah, jangan saling menyalah, jangan, tetapi jaga kesatuan hati, membangkitkan semangat. Saya pernah drop ya, karena lidah saya tidak bisa makan dengan baik, hidung saya kurang penciuman, jadi sampai istri saya catering. Artinya selama saya isoman itu sering diberilah makanan enak-enak, ada sop, ada capcay, pokoknya ada yang makan-makan bagus, tapi kada ada rasa. Jadi ku makan sedikit aja kayak tuna. Nah, karena saya makan sedikit, ya kan? Karena saya makan sedikit, minum vitaminnya kuat, vitamin C, vitamin D, vitamin K, minum terus, akhirnya lari ke asam lambung. Jadi ternyata dengan adanya kesatuan hati, kita bisa mengingatkan. Jadi saya benar ya, kalau kena itu ada rasakah? Tidak ada rasakah makanan tuh? Mun bahasa gambut tuh taguk. Nah, makan aja pokoknya. Itu membuat selain obat-obatan. Itulah salah satu cara yang saya lakukan ketika saya kena. Nah, hari ini Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin sampaikan, ketika kita dalam kondisi dalam 2 tahun ini ya, mungkin krisis ekonomi, iman, keadaan di rumah tangga, keuangan, sakit, apapun mungkin kita kena di PHK atau mungkin dapat usaha kita tidak meningkat, ya. Usaha saya sama istri, kos-kosan saya hampir setengah tahun mungkin lebih lockdown, nggak ada pemasukan, listrik harus bayar, karyawan harus dibayar, WiFi dipakai kada dibayar, kan gitu. Amun diberikan ke orang, nah ini kan rugi juga kita yang bayar, orang memakai kan paksa, pokoknya itu serba bayar. Nah, tapi puji Tuhan itu pernah kami alami penderitaan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami sama dengan saya, ya. Hari ini saya ingin sampaikan bagaimana cara supaya kita itu menang atas penderitaan. Ayat yang pertama, bagaimana kita bisa menang dalam penderitaan, kita baca ayat yang pertama. Saya bacakan ayat yang pertama, Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Yang pertama, untuk kita bisa menang dalam penderitaan, kita harus punya waktu bercakap-cakap sendirian dengan dia, dengan Yesus, dengan Allah. Jadi kita harus ada. Saya sekarang mencoba, ya, kalau saudara yang biasa terima WA renungan dari saya, itu rata-rata 4 jam 5 saya kirim, ya tak? Saya mengirim setelah saya selesai, kita harus punya waktu sendirian bersama Bapa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi saya sarankan kalau saudara sudah memiliki kasih karunia, ada bahasa roh, saudara sambil doa bahasa roh, ya, baca firman, doa, kemudian kalau saudara mau memuji Tuhan, kalau saya biasanya menyembah, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, kami memuja Engkau, Tuhan, gitu. Lalu saya bahasa roh, kayak gitu, bahasa roh, baca firman, doa, baik doa untuk kita, keluarga, orang-orang yang sekitar. Kita harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Setelah itu kita harus ada saat teduh. Ya, saat teduh itu adalah saat kita berdiam diri dalam beberapa menit untuk mendengar apa hikmat daripada Tuhan. Itu sebaiknya tuh setelah kita baca firman, kita baca saat teduh. Kita berteduh.
Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Apakah lewat firman? Apakah mungkin saudara dapat karunia secara audible mendengar? Atau hati saudara disentuh Tuhan, doakan si Anu, doakan orang ini, macam-macam. Itu harus ada salah. Itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Nah, untuk bisa kuat itu kita harus memiliki hubungan percakapan dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, bagaimana Daud, dia memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Tuhan. Ketika dia mengalami kegagalan, ya, ketika dia mengalami perbuatan yang tidak berkenan, dosa Daud, dia tetap menjaga percakapan dengan Tuhan. Begitu juga bagaimana Simson, ya, dia di ending akhir hidupnya dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Berikan Tuhan aku satu kali kesempatan, kata Simson. Tuhan pun memberikan. Bagaimana Petrus tetap dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Percakapannya dengan Tuhan itulah yang membuat dia bertobat. Padahal dia sudah menyangkal 3 kali. Beda dengan Yudas Iskariot. Setelah dia melakukan dosa, dia menyesal, tapi dia putus asa. Dia tidak bercakap-cakap dengan Tuhan. Akhirnya apa? Yudas Iskariot, dia mati dalam kehendaknya sendiri. Dia gantung diri. Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, bagaimana Yunus yang sebenarnya harus berangkat ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Tapi Tuhan tetap berkenan kepada dia. Karena Yunus bercakap-cakap walaupun dalam dalam perut ikan yang besar. Yunus bercakap-cakap, akhirnya ikan pun oleh firman Tuhan dimuntahkan dan dia melaksanakan tugas. Percakapan-percakapan dengan Tuhan akan menimbulkan kekuatan. Ketika saudara mengalami penderitaan, ini contoh ya, saudara mungkin pernah sakit gigi, saya pernah sakit gigi, saudara. Agak bengkak sini. Kalau saya sakit gigi, coba saudara bisa bayangkan, kalau saya cuma mengeluh, mama, gigiku sakit. Abah, gigiku sakit. Atau, nyawa jangan ke sini, nah, udah lagi sakit gigi. Ini makanan apa? Sana jauh. Nggak akan menyembuhkan. Coba saudara berdiam diri, bercakap, Tuhan, tolong aku sakit gigi, Tuhan. Saudara doa, setelah saudara doa, saudara diberikan hikmat oleh Tuhan, nukar konstan itu, nukar konstan. Hati saudara, lalu saudara bisa beli, tukarkan pang konstan. Saudara tidak akan pernah bisa memikirkan obat sakit gigi itu konstan. Kalau saudara gelisah, ini, beku kumur, banyu uyah, apa, enggak. Tapi kalau saudara bercakap-cakap dengan Tuhan, saudara akan tahu solusi apa yang harus dilakukan. Ya, ini contoh yang kecil sakit gigi. Ya. Nah, begitu. Ketika saudara mengalami persoalan rumah tangga kah, keuangan kah, ya, apapun juga, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Curhatlah kepada Tuhan. Memintalah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Itulah kita harus punya waktu. Harus punya waktu. Nah, bercakap-cakap dengan Tuhan itu tidak mesti ketika kita dalam penderitaan. Waktu kita kena arisan pun, kita harus tetap bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, begitu kena arisan, saudara harus tetap bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak punya saat teduh begitu. Ini jangan dapat arisan banyak, saudara. Ayo Ikam sudah vaksin 2 kali loh. Kita ke Duta Mall aja loh. Mentang-mentang vaksin 2 kali, arisan dapat loh mau ke Duta Mall. Jangan, harus duduk manis dulu. Masuk ke rumah, bercakap dengan Tuhan. Aku nih dapat arisan. Kira-kira duit ini digunakan apa Tuhan? Tolong berikan hikmat. Bercakap-cakap dengan Tuhan supaya duit arisan itu bukan seperti porkas. Artinya begitu kita dapat, kita masih punya kewajiban membayar lagi. Kan gitu. Jangan dapat arisan banyak, lalu kita habiskan, pas bulan kena sakit kepala, kita memikirkan gimana aku bayar arisan, duit yang sudah dapat habis. Nah itu, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengalami penderitaan, tapi bercakap-cakap Tuhan ketika kita mengalami kebahagiaan, mengalami suatu mujizat daripada Tuhan, mengalami kemenangan, itu tetap dijaga. Hari ini saya mengingatkan jemaat yang dikasih Tuhan, belajarlah minimal ini ya minimal ya 1 jam aja
dalam 1 kali 24 jam tuh punya ruang waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Jangan bercakap-cakap Tuhan, lalu saudara mengandak jam tangan atau jam dinding di muka. Adang tudahlah aku meliti jamnya. Mulai Tuhan ini melawasnya lagi lah masih. Jangan. Please, jangan pakai lihat jam dinding kalau bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan pun mengajarkan kepada murid-muridnya, daging ini roh ini kuat tapi daging ini kan lemah katanya. Kan begitu. Nah, karena kita tahu kita memiliki kedagingan dan lemah. Kita tahu bahwa kita tuh banyak tantangan di depan kita. Bercakap-cakaplah Tuhan supaya kita dikendalikan oleh roh, ya, oleh Tuhan. Hidup kita akan normal. Jadi, bagaimana supaya kita menang atas penderitaan? Yang pertama, kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Minimal tadi apa? 1 jam. Ya, minimal 1 jam. 1 hari itu 1 jam. Nah, bisa juga untuk mensiasatinya kalau saudara susah, pagi 15 menit kan gitu. Malam 15 menit kan 30 menit ya kan. Kemudian mau tidur 15 menit. Nah, itu belajar untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi kalau sudah terbiasa 1 jam itu nggak kerasan. Nggak kerasan gitu. Coba saudara saya bayangkan. Saya ini termasuk YouTuber walaupun sekarang jarang mengupload gitu. Kalau saya lihat YouTube itu berjam-jam aku duduk melihat YouTube. Memang yang saya lihat tuh khotbah Gilbert, khotbah hamba Tuhan. Ini ada Stephen Agustinus. Saya lihat ada yang nabi palsu itu yang nabi yang ke-26 itu ada katanya tuh. Siapa saya lupa itu namanya. Itu macam-macam saya tonton itu. Nah itu berjam-jam saya tonton. Masa kita bercakap-cakap dengan Tuhan 1 jam aja kita tidak belajar. Saya juga sampai saat ini, kalau ketika saya mengajar jemaat, bukan berarti saya hebat. Saya pun masih tetap belajar sampai saat ini. Tuhan beri kemampuan hatiku untuk bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, sejam itu bukan maksudnya ukuran harus sejam. Misalnya, saudara kalau ingin menang dan menang, ujar pada anak harus sejam. Jangan lihat jam dinding. Walaupun cuma hanya mampu 15 menit, karena 1 hari ya di pandangan Tuhan itu bisa 1000 tahun di pandangan manusia. Jadi walaupun kita 15 menit bisa sejajar Tuhan, hebat banget anakku ini bercakap-cakap. Walaupun 15 menit jarnya kalah pada yang 1 jam. Nah itu bisa menang saudara, walaupun saudara. Nah, Tuhan memandang hati kita. Yang penting miliki hati untuk bisa bercakap-cakap, punya waktu khusus dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita menang data penderitaan? Harus memiliki waktu, hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, ya, saya ingin sampaikan. Matius 24, ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, yang kedua adalah jangan sampai iman kita tuh goyah. Jangan sampai iman kita itu disesatkan. Oleh apa? Iman itu terbentuk dari hubungan baik batin kita, hubungan roh kita dengan Tuhan. Nah, apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lakukan berinteraksi dengan Tuhan, ya, itu akan membuat kita akan semakin strong. Saya tidak mengajar maksudnya iman. Bagaimana iman itu yang sebenarnya? Kalau saya cuma ini Ibrani 11 ayat 1, iman ada dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti segala sesuatu. Itu kan itu maksudnya itu memang benar. Tapi saya ingin mengajar iman itu adalah hubungan interaksi kita dengan Tuhan. Nah, jangan sampai sesat iman kita. Oleh karena keadaan dunia, penderitaan ini jangan sampai disesatkan. Saudara melihat ya, misalnya contoh. Ini contoh. Nah, supaya iman, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita tahu ini ya, saya punya di komplek ini, di teman-teman saya di komplek ini, ya, ada 4 orang ini yang baru-baru ini tertangkap. Gara-gara apa? Gara-gara mereka suka beli mimpi. Beli mimpi itu, oh mimpi saya hari ini angkanya 23. Ada aku 60. Gara-gara itu, saudara mereka keciduk. 4 orang. Nah, kalau saya
artinya lihat dengan mereka duduk saya misalnya apa, mereka ngomong itu saya cuman senyum saya gitulah, ya kan? Kita tuh menjaga diri itu bukan berarti kita menjadi orang yang mengisolasi. Kada mau, Pah, beli pang ke warung apa mah? Itu nah terasi kita habis, acan kita tolong. Kada mau, aku ndak kada mau. Bukan begitu. Kita tetap bergaul dengan orang, tapi kita bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu untuk mendigi posisi ya. Karena contoh kayak pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya dengan teman-teman itu saya ketika apa-apa mereka senyum. Nah, walaupun mereka kadang-kadang mancing, itu memang kesalahan saya waktu itu. Kesalahan saya waktu itu mereka, Pak, kenapa? Tolong Bang, Pak. Ulun nih Pak sudah para anak bayar kontrakan rumah, lalu Bang, berapa angka Pak? Saya sembarang aja. Hah, iya kah? Aja tukar 63, ditukarnya 63, harus kena. Nah itu Bang, mulut hamba Tuhan nih memang diurapi. Makanya saya sekarang jaga diri gitu. Nah, makanya mereka kadang-kadang mancing. Padana, ini kira-kira minggu ini berapalah Padana? Saya senyum. Kada berani lagi kok ngomong. Kalau sempat 24 pasti sekampungan nukar 24 tuh. Dan aku yakin pasti kena bahaya. Begitu mereka keciduk, ketangkap. Dari mana dapat informasi 24 ini? Itu Pak, daripada jangan akan bahaya. Makanya saya menjaga diri ya supaya iman tetap kuat itu. Yang kedua, kita jangan sesat. Nah, kita itu ya kalau supaya menjaga diri supaya tidak sesat tuh ingat ya, kita tuh harus ingat cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Saya bacakan satu ayat ya. Ini. 1 Korintus 7 ayat yang ke-24 ini. Saya baca mulai ayat 23 saja. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Jadi kita tuh harus ingat ya. Ini contoh, Nayen, supaya cintanya itu chemistry-nya suami istri itu bagus. Ingat cinta mula-mula. Begitu lihat ya meja, aduh, jangan begitu meja sekarang, kenapa ya dulu langsing, sekarang sudah langsung, kenapa gitu? Jangan. Ingat cinta mula-mula ya. Ingat cinta mula-mula. Begitu kita dengan Tuhan ya. Ingat cinta mula-mula kita. Oh iya, aku hidup dengan Tuhan ini karena begini. Nah, saya selalu begitu ingat. Kenapa saya ingat? Saya ingat bahwa saya menjadi hamba Tuhan, saya menjadi pelayan. Itu bukan karena kehendak saya. Jika aku hari Minggu ini aku jaga jogging, jujur itu di dekat apa? Kalau di Banjarmasin tuh dekat Arjuna Plaza atau dekat apa ya itu? Dekat jalan yang BI itu di sana. Itu pasar Tungging hari Minggu rame benar. Barang-barang second, wah rame itu. Tinggal kita bermasker aja, lihat barang. Ada sepatu bagus. Jaket nyaman, jogging. Lihat-lihat orang disiring. Tapi karena kita menjadi pelayan Tuhan, ya, kita harus. Saya ingat cinta mula-mula saya dengan Tuhan. Cinta mula-mula saya itu dengan Tuhan tuh ingat. Nah, begitu juga hubungan saudara dengan saudara, istri dengan suami, ya kita segala ingat cinta mula-mula kita. Supaya apa? Supaya kita hidup terlalu bergairah, ya. Oh, saya bergairah dengan Tuhan karena Tuhan begitu banyak memberikan kasih karunia. Saya bergairah kepada Tuhan karena Tuhan begitu menguatkan saya ketika saya lemah. Saya bergairah ingat dengan Tuhan ketika saya mendapat mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Saya ingat dengan Tuhan ketika saya mengalami kegoncangan. Tuhan yang memberikan suatu kemenangan. Nah, itulah sebabnya kita harus tetap jangan sesat kita. Jaga terus iman kita, ya. Jaga terus segala kehidupan kita agar kita menang dalam penderitaan. Yang ketiga adalah saya bacakan ayat yang kelima. Di dalam Matius 24 ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku
dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kenapa, saudara? Ya, saat ini ketika menjaga iman, ya, saudara, ya, apa yang disampaikan penderitaan di dalam Matius 24 ayat 3 sampai dengan ini sudah banyak terjadi. Ada orang mengaku nabi. Sekarang kan ada nabi ke-26 kalau ada dulu Nabi Imam Loren, itu sudah meninggal, ya kan? Banyak nabi-nabi itu sudah terkenal. Ada deru perang. Lihat sekarang ini Afghanistan, ya kan, dikuasai Taliban. Itu kan perang. Belum kita lihat tuh di Papua masih perang KKB dengan negara kita. Perang ini, saudara. Kemudian juga apa? Bangsa melawan bangsa. Lihat, saudara. Banyak suku Uighur, ya, dengan Republik Cina, perang bangsa dengan bangsa, ini real, ya. Kemudian kelaparan, gempa bumi, saudara lihat ini banyak terjadi, semuanya terjadi. Tetapi penderitaan ini baru permulaan menjelang akhir zaman. Nah, setiap penderitaan ini dalam keadaan ini kita pasti mengalami. Nah, karena kita mengalami, maka kita perlu tetap harus waspada. Yang ketiga ini kita perlu waspada. Kita lihat keadaan. Jadi kalau kita sudah berada dalam komunitas yang baik seperti di GBI, Esther, tetap kita jaga komunitas. Sama aja kok. Ibadah di mana-mana tuh sama. Kuncinya apa? Firman Tuhan. Kuncinya apa? Pujian penyembahan. Kuncinya apa? Doa. Ya, doa, pujian penyembahan, firman. Saudara lihat enggak? Saya mengikuti juga, ya, karena saya YouTuber, saya lihat di perkembangan GSJS, gereja 1 jam saja, ya kan. Nah, saya lihat sama pujian mereka, habis itu doa, firman. Kemudian saya lihat siapa? Gilbert, sama. Begitu juga siapa yang setiap yang kita lihat apa malam minggu itu saya ikutin, Philip Montava, saya juga sama. Dia pujian, firman, doa, tidak ada. Nah, kita di GBI Esther pun sama, doa, pujian. Tinggal penerimaan hati kita. Ya, penerimaan hati kita. Jangan, saya dulu tuh suka ini, aku umpet gereja anu aja, aku umpet, jangan, saudara. Kita tetaplah bertahan di sini, saling menguatkan, ya, supaya kita mengingatkan itu kewaspadaan. Hidup kita akan keadaan dunia ini harus terjadi. Supaya apa? Supaya kita tetap menang di dalam. Kita jaga kesatuan hati kita. Dan yang terakhir, saudara, saya bacakan ayat yang ke-13. Kenapa agak singkat? Karena hari ini kita akan ikuti perjamuan kudus. Saya sudah siapkan perjamuan, saya dengan istri dan anak-anak saya, kami di sini sudah siapkan perjamuan kudus juga di sini. Jadi kita nanti dipimpin oleh gembala sidang kita, Pak Petrus, akan mengikuti perjamuan kudus. Itu sangat penting sekali, saudara. Ya. Nah, bagaimana supaya kita menang dalam penderitaan? Yang keempat, ini yang terakhir nih, pasal 13. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahan akan selamat. Nah, jadi yang terakhir, kita itu harus setia sampai akhir. Keimanan yang baik itu bukan hanya dimulai dari pertobatan, tapi juga diakhiri dengan kesetiaan. Rumah tangga yang baik bukan hanya karena cinta pertama, tetapi kesetiaan sampai akhir. Itu juga, ya. Jadi kesetiaan sampai akhir itu penting. Itulah yang menguatkan kita menang dalam satu penderitaan. Ketika kita mengalami kegoncangan, waduh, pertama kita kuat, Mbak sudah uyuhnya, Unda kada sanggup lagi, Unda sudah ini. Nah, bisa-bisa kita putus asa, jangan. Setia sampai akhir. Ya, dalam kehidupan kita nggak usah. Saya lihat ada beberapa teman saya yang bikin usaha, ya. Yang pertama dia bikin, misalnya ini kita bikin, waduh, ini apalah, bagusnya kita ini bikin usaha apa? Wah, aku hendak bikin usaha pentol aja, katanya. Nah, begitu bikin pentol, pas PPKM. Jarang orang pentol. Pindah aja sudahlah, aku jualan jamu aja. Orang juga keadaan jamu, orang sekarang sistem online, kadang lagi mencari tukang jamu, kan semuanya. Nah, tapi
Kalau kita setia kepada Tuhan sampai akhir, Tuhan pasti membukakan solusi. Jalan keluar apa yang harus kita lakukan dalam hidup hari-hari kita. Dalam usahakah, dalam rumah tanggakah, dalam pekerjaankah, dalam kesehatan, kita harus tetap setia. Lebih-lebih kita harus setia kepada Tuhan, karena Dialah yang memiliki kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, inilah yang ingin saya sampaikan. Bagaimana supaya kita menang di dalam penderitaan. Nah, kalau penderitaan ini, ya, ini pasti dialami semua orang. Tapi ketika masa kesusahan atau penganiayaan nanti dalam kitab Wahyu ya, nah sebelum masa kesusahan besar, ya, penganiayaan besar itu kita nanti sudah diangkat. Tapi kalau permulaan yang ini, dalam penderitaan kita masih mengalami. Tapi ketika sudah mengalami penganiayaan, kesusahan yang besar, antikris besar, kita sudah diangkat rapture oleh Tuhan. Oleh sebab itu, menjelang akhir-akhir zaman ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya kita menang dalam penderitaan? Yang pertama, kita harus memiliki waktu hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus bercakap-cakap setia dengan Tuhan. Yang kedua, kita jangan sesat, ya. Kita jaga iman kita. Yang ketiga adalah kita tetap harus beriman. Kita tidak terpengaruh dalam keadaan apapun juga, walaupun segala sesuatu di nubuatan sudah mulai terjadi, jaga iman, tetap setia. Yang terakhir, setia sampai akhir. Ya. Itulah sebabnya hari ini saya percaya hidup kita adalah sebagai orang yang menang di dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, 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 amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap firman yang sudah Tuhan berikan hikmat. Engkaulah yang menyempurnakannya Tuhan. Engkaulah yang menyempurnakannya Tuhan melalui hati nurani kami. Biar Roh Kudus menjamah kami, menguatkan kami. Kiarama Shankara Patakarama Yarama. Kita nyanyikan satu lagu dulu. Urapa Shankara Patakarama. Saya akan berdoa buat saudara. Satu lagu dulu, Suara Shankara. Biar Nayan yang nyanyi satu lagu. Setelah itu saya akan sambung berdoa. Kiarama Shankara. Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Kiarama Shankara Patakarama Yarama. Kiarama Setia benar. melayanimu. Urama Shankara Patakarama. Hari ini saya melihat ada di antara saudara mengalami satu pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, kapankah Engkau memberikan jawaban atas doaku? Hari ini Tuhan bicara lewat hati saya. Dalam waktu dekat, Engkau akan menerima jawaban daripada Tuhan.
doamu yang kau bertanya, Tuhan, kapankah ini bisa jadi permohonan saya ini, Tuhan? Hari ini saya ingin sampaikan, dalam waktu dekat doamu akan disideng. Tuhan sudah mendengar permohonanmu, Tuhan sudah mendengar doamu. Engkau akan menerima jawaban dalam waktu dekat ini yang terbaik daripada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, doamu, permohonanmu, tapi saya ingin hanya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Engkau akan menerima jawaban dalam waktu dekat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang sudah Engkau sampaikan lewat kebenaran firman-Mu, biarlah itu menguatkan kami. Biar Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui untuk kami tetap setia sampai akhir. Kami menang dalam penderitaan karena Tuhan menolong. Biarlah apa yang menjadi pergumulan, doa pengharapan dari jemaat-Mu, Tuhan kuatkan. Yang lemah dikuatkan. Yang bertanya-tanya mendapat jawaban. Bahkan yang mengalami kegoncangan, Tuhan akan menopang. Engkau tidak sendiri, tangan Tuhan akan menopang engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, pertolongan tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja kami GB Esther yang kami kasihi. Biar Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong. Kami semakin maju. Kami semakin berkembang karena tangan Tuhan yang menopang. Kami menjadi orang-orang yang militan, yang setia kepada Tuhan. Tuhan urapi Bapak Gembala kami, mengurapi para pelayan Tuhan, mengurapi kami semua jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapan khusus datang dari Tuhan, turun atasmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, engkau akan mendapat karunia demi karunia. Kurapasikara Bapak, engkau akan menemukan suatu jawaban pertolongan daripada Tuhan. Kiara Masangkara Patakara Sikara Bapak. Engkau tidak sendiri, tangan Tuhan yang menopang engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengarlah suaraku. Halo Bapak Ibu. Iya Pak, dengar Pak. Iya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur kepadamu Bapa, Engkau sudah memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hamba-Mu berdiri di hadapan sidang jemaat-Mu. Di hadapan roti dan anggur untuk siap melaksanakan perjamuan kudus dengan jemaat-Mu. Mohon terlebih dahulu kekudusan dan kesucian yang berasal dari Bapa. Supaya kami jemaat-Mu yang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh dikuatkan. Sehingga kami yang sakit memperoleh kesembuhan, yang susah memperoleh penghiburan, yang lemah dikuatkan, yang susah sekalipun mendapat jalan keluar, sehingga kami dari hari ke hari mendapat pembaharuan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus ini. Siapkan roti di tangan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi melampaui kepala.
Bukankah roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan karena segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Mari kita ucapkan syukur, makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapkan cawan di tangan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk dosa-dosa kita. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penebusan-Mu, apa yang sudah Engkau lakukan, biar iman kami tetap teguh, bahkan di masa-masa darurat ini, dan masa-masa yang sulit ini, di mana kami melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah seperti ini, mata kami tetap memandang kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Kami sudah melakukan perjamuan kudus dengan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keuanganmu. Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah semua berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang dan selamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pak Dana, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dana. Terima kasih Pak Dana firman-Nya. Terima kasih. Sehat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Sehat. Salam, salam. Terima kasih. Halo. Terima Sehat, jaga kesehatan. Halo Meme. Halo Mbak Ramayati. Marta, terima kasih Marta. semuanya. Tuhan berkati Marta. Halo, shalom, shalom. Salam, salam. Marta.
Semuanya ada terkecuali. Selamat makan siang. Salam semuanya. Makasih buat semuanya. Berkati. Halo. Berkati. Halo Bu Reba. Halo Om Papan. Tante Lastri. Salam Tante Berta. Semuanya. Semuanya yang ada di dalam Zoom. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Halo Mbak Cici. Selamat dari COVID. Halo. Ada cucu baru. Yang ada cucu baru lah, Ibu Pur lah. Shalom, terima kasih. Dapat jiwa baru. Dapat Dharma. Halo. 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 Oma. Halo Mama Leonda. Halo Pak. Halo. Gimana Maci? Maci. Pur. Hai Cici. Dapat cucu baru. Kamu datang. Halo. Halo Papa. Desen. Halo Cici. Halo. Halo Aaron. Halo Aaron. Dede Aaron. Halo Besti. Semuanya tidak ada yang terkecuali. Halo Maci. Manuel. Halo. Shalom. Maci mana Maci? Bu Dharma. Suaranya. Salam Opa. Terus mana si Adek Tania? Halo Jason. Cucu. Halo cucu. Mana Jorelnya? Makasih. Maci mana Jorel? Kak Murni. Sehat Murni. Halo Tante Lastri. Masih. Bagus. Halo Bu Beta. Halo. Selamat hari Minggu Bu Beta. Halo Papa. Hey, Jason. Iya. Mau kemana Jason? Halo Mama Papa. Hoi. Ada jiwa baru. Sama cucunya siapa Ibu Pur? Shalom. Mana Abel? Waduh, Mami Ece. Kenapa itu? Kami live ya. Bye-bye. Dadah, bye-bye, bye-bye. Tuhan berkati ya. Bye-bye. Amin. Amin. Shalom. Bro, mana bro? Bro? Di sini banyak yang jalan-jalan terus. Nah ini nih. Maci, mana Jorel? Touring. Jorel mana? Mamen. Aduh Tuhan ini anak gaga masih tidur. Pegang Jorel. Pegang apa Jorel itu? Jorel. Oh, Jorel. Main game ya, Dek? Main apa? Dari sekolah. Ini berkali dong, anak tengah kan. Waduh, main game sudah. Jorel. Mati. Tanya. Ih, gadis kah cowok ini? Hah? Gadis atau cowok?
Tania. Wih, cantiknya Tania Woi, mirip siapa ini Maci? Keluaran gue dah. Maci masih mute tuh, coba nyalain Maci. Maci. Masih aktif? Oh, Nah, ada suaranya dah. Ah, mirip siapa Maci? Abel. Adel. Adel. Ah, pasti nonton YouTube. Iya, YouTube. Abel? Kau lihat siapa itu? Sunyi Kokomelon. Lihat apa itu? Dia nonton YouTube nih. Kalau nonton YouTube udah. Oh, ada sekarang. Enak sekarang. Iya. Mana Jorelnya? Beralih ke Jorel. Nonton apa Jorel? Nonton apa Jorel? Oh, main game itu. Kalau main game udah nggak Wih, ingat. pintarnya. Nggak mau dia. Iya, hilang sudah Tuhan Yesusnya. Hilang rambutnya. Oke, di close ya. Udah selesai loh. Oke. Thank you. Semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin.